Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil awliya birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alimil ulama, para asatidhul asatidah, bil khusus kepada guru kita Bunda Rika yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa membersamai kita ya di majelis khulasah, dan insyaallah masih ada aroma Baitullahnya teman-teman. Masih wangi ya, saya ketempelan banget nih. Kebagian parfumnya juga soalnya Mama Faiz. Kebagian gamisnya juga dong. Masya Allah. Mudah-mudahan guru kita beserta keluarga senantiasa diberikan sehat badan, panjang umur, zahiran batinan, diberikan kenikmatan dalam ibadah, diberikan kekhusyuan dalam salatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadahnya semakin maksimal dan Allah jadikan segala sesuatu yang ada pada diri beliau bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk diri beliau, khususnya untuk kita semua yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap pikirannya, setiap doanya, setiap lelahnya dalam bersyiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan itu wasilah diturunkan keberkahan untuk keluarga besar beliau fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati juga sahibatul bait Umi Fatimah beserta keluarga, beserta suami, beserta anak-anak, beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahi keberkahan, Allah limpahi rahmatnya, Allah sehatkan badannya, zahir batin. Allah jadikan yang diniatkan, yang dituju, yang diminta dan yang dihajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pengabulan dengan sempurna, dengan pengabulan yang terbaik insyaallah. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita yang juga hadir pada sore hari ini, ada Uti dan ada Umi juga. Ya, mudah-mudahan orang tua kita pun senantiasa diberikan sehat badan Uti. Tambah berkah waktunya ya Uti ya. Masya Allah, sorein. Gak deseng gak mau ngeledek Uti lagi.
Enggak, saya nggak mau ngelek Uti. Soalnya emang serius, saya kalau lihat Uti itu apa ya? Kenapa ya? Kenapa ya, Ti? Lebih ke ini sih, lebih ke penasaran aja. Punya lipstiknya berapa macam sih? Ada Masya Allah. Ada Masya Allah. Enggak. Ketularan energinya, Uti. Ketularan energinya, Masya Allah. Sehat-sehat untuk orang tua kita insya Allah. Amin. Allahumma amin. Dan teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allah masih berikan kita sehat badan, panjang umur. Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa melangkah dari rumah sampai ke tempat ini. Dan Allah masih pilihkan kita menjadi salah satu hamba Allah, menjadi salah satu umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pada sore hari ini insya Allah bertambah lagi pengetahuannya, insya Allah bertambah lagi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan semangat kita untuk mempelajari sirah perjalanan hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkah dari perjalanan mulia, perjalanan hidup beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan bersih hati kita. Allah jadikan semakin mantap keimanan kita dan Allah jadikan semakin dimampukan kita untuk menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Dan memang penting teman-teman ketika kita belajar sirah, khususnya sirah nabawiyah ya, khususnya sirah nabawiyah atau kita belajar hadis, apapun itu kitab hadisnya. Tankihkah, kemudian Sahih Bukhari Muslim misal atau kitab-kitab hadis yang lain. Ketika kita belajar kita niatkan berkah dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari lisan mulia beliau, berkah dari perjalanan hidup seorang manusia mulia yang kita pelajari sampai dengan detik ini di setelah kehidupan beliau yang telah berlangsung dari 1400 tahun yang lalu. Tapi ternyata perjalanan hidupnya masih dikupas bahkan belum tuntas dengan orang-orang sampai dengan di hari ini gitu. Dan perjalanan mulia itu, sirah nabawiyah itu ketika dipelajari maka dampaknya adalah bisa menyebabkan hati-hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali pelajaran yang akan kita dapat kita teman-teman. Maka diniatkan ketika belajar sirah atau ketika belajar hadis, diniatkan dalam hati kita, ya Allah, saya niat mempelajari ini, mudah-mudahan Allah jadikan hati kami, hati kita, hati saya semakin bersih. Allah jadikan akhlak-akhlak yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terciprat ke kita, ikut tercahayai dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Dan ini saya ketitipan ketitipan ziyadah Fatihah ya untuk uahnya Umi Fatimah yang baru kembali ke rahmatullah. Yaitu Bapak almarhum Bapak Hamim bin Kaprawi, beliau waknya Umi ya. Mudah-mudahan Allah jadikan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan setiap ibadah yang dilakukan, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, khidmah kepada keluarga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala yang bernilai, pahala yang berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ringan langkah beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah jadikan kuburnya luas, kuburnya lapang, kuburnya terang. Allah berikan kebahagiaan, Allah limpahi kenikmatan, Allah dekat dengan rahmatnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina
Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Bapak Hamid bin Kaprawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Dan kita bacakan suratul Fatihah satu lagi teman-teman, khusus untuk pengarang kitab yang akan kita baca, yaitu Kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Dan kita kirimkan juga Fatihah ini kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi mahar kita kepada Rasulullah SAW agar beliau ridha. Perjalanan hidupnya, kisah hidupnya kita kaji dan kita pelajari. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini kelak ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi saksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa kita pernah berkumpul, pernah bermuwajjah bil wujuh, pernah berhimpun di satu tempat, di mana tempat itu kita jadikan tempat kita mengingat Rasulullah SAW, tempat menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati zawjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati sayyidina Abdul Muttalib, wa khususan ila hadrati Sayyidina Abu Talib, wa khususan ila hadrati jami'al masyayikhina, wa khususan hadrati Syabdul Qadir Jilani al-Baghdadi, wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar, wa khususan ila ruhi min ahli al-qubur jamaah majlis khulasah. Nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin, wa li usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab. Qala al-muallif hadhil kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Lil Imam Umar Abdul Jabbar nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita pada bab yang keberapa? Kelima ya. Bab kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddih. Itu ya, benar ya? Pendidikan masa pengasuhan Rasulullah di tangan kakeknya dan wafatnya kakek Rasulullah SAW. Gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib setelah meninggal ibunya, setelah wafat ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafat ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dididik oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Sayyidina Abdul Muttalib itu lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang anak-anak beliau sendiri. Cintanya Abdul Muttalib ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada putra dan putrinya sendiri. Lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang kepada anak-anaknya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ibundanya wafat, kemudian beralihlah pengasuhan Rasulullah itu beralihlah pengasuhan beliau kepada kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Dan Sayyidina Abdul Muttalib itu teman-teman, nama aslinya itu bukan Abdul Muttalib sebenarnya. Namanya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu julukan atau laqab. Kalau yang pernah belajar gramatikal Arab, disebutnya tuh laqab. Jadi namanya bukan Abdul Muttalib. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, yang tahu saya kasih reward nih. Cuma mintanya pakai share. Kasih tahu dulu. Oke. Namanya itu Syaibatul Hamd. Iya, kalau dalam Al-Barjanji itu yang di fasal wa ba'du. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi. Ya kan? Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat hisaluhu saniyah. Ya kan? Di Al-Barjanji itulah teman-teman, di wa ba'du. Nah, itu nama beliau aslinya itu Syaibatul Hamd, atau orang-orang Arab waktu itu mengenalnya Syaibah. Kenapa disebutnya Abdul Muttalib? Abdun itu artinya hamba atau budak. Muttalib itu nama orang. Jadi budaknya atau hamba sahayanya Muttalib gitu. Pak Muttalib. Bismillah. Halo. Bismillah. Udah nih. Kenapa disebutnya Abdul Muttalib? Kenapa dinamainya Abdul Muttalib? Padahal namanya Syaibah. Jadi Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd ini kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika baru sampai ke Mekah, beliau itu datang ke Mekah bareng sama pamannya namanya Muttalib. Pamannya kakek Rasulullah ini namanya Muttalib. Nah, karena beliau begitu khidmah dengan kakeknya, dengan pamannya, jadi patuh banget, nurut banget, khidmah banget sama pamannya. Pamannya tuh ngapa-ngapain tuh beliau yang ngerjain. Pamannya mau makan, disiapin makannya. Pamannya mau cuci baju, dicuciin bajunya. Pamannya mau berdagang, dibantuin dagang apa segala macam. Gitulah. Khidmah dengan pamannya ini sampai orang Arab itu menganggap ngeceng-ngecengin gitu. Kalau kayak kita tuh ngeceng-ngecengin kayak ih budaknya Muttalib loh gitu. Kayak gitu. Budaknya Muttalib nih. Nah, budak itu dalam bahasa Arab disebutnya abdun. Maka orang Arab menjuluki Syaibah ini pada saat itu dengan sebutan Abdul Muttalib atau hambanya, budaknya Pak Muttalib gitu. Padahal nama aslinya adalah Syaibatul Hamd gitu. Itu kakek Rasulullah tuh. Jadi nama aslinya Syaibatul Hamd. Disebut Abdul Muttalib karena beliau sangat khidmah dengan pamannya. Pamannya adalah Muttalib. Pamannya namanya Muttalib. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib
di usia beliau yang ke-6 tahun setelah wafat ibundanya, setelah wafat ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman, jadi pelajarannya nih ya, pelajarannya. Coba kita flashback di bab sebelumnya, ketika ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah ditinggal ibunya usia berapa tahun? 6 tahun. Betul ya? Ibundanya wafat usia 6 tahun. Rasulullah itu 2 bulan dalam kandungan ibunya wafat ayahnya. Betul ya? Wafat ayahnya. Ibunya baru hamil 2 bulan, usia kandungan 2 bulan, usia kandungan janin Rasulullah 2 bulan, ayahnya wafat. Setelah 2 bulan status beliau tuh menjadi yatim masih dalam kandungan. Nah, ketika itu orang-orang tuh berpikir, ya Allah, kalau mungkin kita bisa refresh dengan bahasa kita yang sekarang, kasihan banget ya nih bayi gitu. Belumlah lahir ke dunia tapi bapaknya udah meninggal. Belum pernah melihat bapaknya kayak apa gitu loh. Belum pernah kenal bapaknya kayak apa, ayahnya kayak apa. Bahkan bapaknya sudah wafat ketika masih usia 2 bulan kan kandungan. Jadi nggak pernah kenal Rasulullah itu ayahnya kayak apa. Yatim dalam kondisi beliau yang masih dalam rahim ibunya. Sudah yatim. Kita ngebayanginnya ya, kita ngebayanginnya ngenes banget. Kayaknya gitu, kita ngebayanginnya tuh ngenes banget. Ya Allah, kasihan banget ya. Kasihan banget, ibunya sudah janda, dia menjadi yatim, nanti bagaimana ketika beliau lahir? Lahir dalam keadaan gak ada bapaknya, siapa yang nafkahin, siapa yang nyariin duit, bisa hidup atau enggak, bisa sekolah atau enggak gitu lah. Kalau kita refresh ke kehidupan kita yang sekarang, kasihan banget gitu kan, kayak gitu. 2 bulan usia kandungan ibunya, wafat ayahnya. Kemudian lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal. Baru satu minggu beliau lahir, disusuin Rasulullah sama Sayyidah Halimah, ya kan? Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. 7 hari beliau lahir, dibawa ke Taif. Si yatim ini, Rasulullah bayi ini, anak yang terlahir tanpa bapak ini tidak pernah melihat sosok ayahnya seperti apa. Dalam kondisi dia yatim dibawa sama Sayyidah Halimah di luar dari pengasuhan ibunya. Di luar dari pengasuhan ibunya. Jadi masih bayi, udah disusuin sama orang, udah diasuh sama orang, udah gak tinggal sama keluarganya, udah gak tinggal sama ibunya. Itu pun menjadi ujian sebenarnya teman-teman. Itu pun menjadi ujian. Betapa seorang bayi yang harusnya masih dalam pelukan ibunya, diasuh sama orang lain dalam usia beliau yang baru 7 hari. Begitu. Ini ujian lagi. Begitu kan? Setelah kemudian 4 tahun dikembalikan sama Sayyidah Halimah, baru 2 tahun hidup bareng sama ibunya. Ibunya pun diambil Allah. Ibunya diwafatkan Allah. Dan ibunya wafat itu ketika beliau pulang ziarah dari makam bapaknya. Ya Allah. Ibunya tuh berpikir gini, ini anak dari semasa lahir gak pernah ngelihat bapaknya kayak apa. Gak pernah kenal bapaknya kayak apa. Saya mau kenalin anak ini ke bapaknya setidaknya. Yuk kita ziarahi makamnya yuk nak yuk. Gitu. Berangkat Rasulullah bersama ibunya. Pulang di perjalanan ibunya sakit. Wafat di depan mata beliau. Beliau menyaksikan sakaratul mautnya. Beliau ikut menggali kuburnya. Gitu loh, anak usia 6 tahun. Itu ujian lagi teman-teman. Ujian lagi. Betapa hidup Rasulullah itu enggak lepas dari beban beban berat kehidupan. Betapa hidup Rasulullah itu enggak pernah lepas dari ujian. Dan 6 tahun, usia 6 tahun, anak 6 tahun kayak siapa? Kayak siapa coba? Kayak Saka 6 tahun, masih belum ngerti apa-apa. Luka batin yang dia nggak pernah ngelihat bapaknya ini belum hilang gitu loh. Wafat di tengah perjalanan ibunya, menyaksikan ibunya sakit, menyaksikan sakaratul maut ibunya, menyaksikan ibunya dikafanin, dikubur gitu loh. Usia anak 6 tahun. Dan Rasulullah nangis saat itu, nangis. Sedih, letih dengan perjalanan, duka mendalam luar biasa. Dan waktu itu adalah waktu di mana beliau pun baru mengingat lagi memori tentang sosok ayah itu kayak apa gitu.
Bayangan itu ya Allah ya Rabbi. Luar biasa. 6 tahun menyaksikan ibunya wafat, menyaksikan ibunya sakaratul maut, menyaksikan ibunya sakit, menyaksikan ibunya dimakamkan. Usia 6 tahun. Sampai kemudian beliau pulang tuh teman-teman, pulang ke Mekah bersama ini apa namanya budaknya Abdullah, khadimahnya Abdullah. Siapa namanya? Ummu Aiman. Pulang ke Mekah, dituntun tuh Rasulullah masuk ke Mekah teman-teman. Di lorong-lorong kota Mekah, Rasulullah menyaksikan anak-anak seusia beliau digendong ibunya. Rasulullah menyaksikan anak-anak seusia beliau lari-larian kejar-kejaran sama ayahnya. Rasulullah masuk ke Mekah ngeliat seorang ibu lagi lipetin baju anaknya, beresin mainan-mainan anaknya. Itu di tengah-tengah luka Rasulullah dalam hatinya ini belum hilang, baru ditinggal wafat ibunya. Rasulullah nangis tuh sepanjang perjalanan ngeliat itu. Sampai masuk ke Mekah, disambut sama kakeknya, dipeluk sama kakeknya, diasuh sama kakeknya, diajak lah katakan, diajak tinggal bareng sama kakeknya. Dijadikanlah kakek ini sebagai ayahnya, ibunya, saudaranya, temannya, bahkan kakeknya ini memposisikan dirinya sebagai ayah, ibu, saudara, teman untuk Rasulullah. Semuanya berusaha untuk dicukupi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu teman-teman. Kemudian setelah 2 tahun masa pengasuhan sama kakeknya Abdul Muthalib tadi, wafat juga kakeknya di usia 8 tahun. 2 tahun, 2 bulan kandungan ditinggal ayahnya. 6 tahun ditinggal wafat ibunya. 8 tahun ditinggal kakeknya. Terus nggak lama lagi nanti ditinggal wafat pamannya. Ditinggal wafat lagi ibunya, teman-teman. Ini pelajaran berharga banget. Pelajaran berharga banget buat kita nih, teman-teman. Bahwa memang orang yang dipersiapkan Allah menjadi orang hebat, orang kuat, orang yang istimewa, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sukses. Orang itu akan digembleng di hidupnya ketika di dunia. Digemblengnya dengan apa? Dengan ujian, dengan beban hidup, dengan beratnya perjuangan, dengan prihatin kehidupan. Orang-orang kuat akan digembleng dulu kayak begitu tuh. Berarti flashbacknya ke kita, ketika kita menghadapi ujian, beratnya seperti apapun ujian kita, beratnya seperti apapun lah masalah kita, selalu ingat bahwa ujian yang Allah persembahkan dalam hidup kita itu adalah satu batu loncatan di mana Allah akan berikan anugerah lebih baik setelah itu. Ketika kita ridha, ketika kita sabar. Jadi ujian itu adalah satu batu loncatan di mana Allah akan berikan kebaikan setelah kita mampu melewati ujian tersebut. Gitu teman-teman. Ya kayak sekarang deh, kayak susah banget hidup saya ya Allah. Kayaknya susah banget hidup saya, berat banget ujian saya, bla 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 stresnya. Nih ngafirmasi dirinya, oh iya, mungkin setelah ini Allah mau kasih saya rezeki lebih banyak. Mungkin setelah ini Allah jadikan anak saya lebih saleh, lebih soleha. Mungkin setelah ini Allah jadikan rumah tangga saya lebih baik. Mungkin setelah ini Allah jadikan diri saya pribadi lebih baik. Mungkin setelah ini Allah akan perbaiki hidup saya dari A sampai Z-nya. Begitu. Karena emang selalunya begitu. Makanya kalau guru saya tuh bilangnya, kalau kita dikasih ujian, orang-orang soleh dikasih ujian itu seneng. Orang-orang soleh dikasih musibah itu seneng. Karena apa? Karena ujian dan musibah itu adalah sebuah sinyal di mana setelah itu Allah akan kasih kemudahan. Allah akan kasih kebaikan. Allah akan kasih anugerah. Allah akan kasih banyak nikmat setelah selesai kita lewati ujian itu. Begitu. Makanya orang-orang soleh dulu mah kalau ngerasain hidupnya aman-aman aja berpikir, ya Allah ini jangan-jangan istidraj nih gitu. Jangan-jangan Allah lagi gak perhatiin saya nih. Kok badan saya sehat terus? Kok anak-anak saya aman terus? Kok keluarga saya aman terus? Gak ada ujian sama sekali. Orang soleh itu sampai berpikir begitu teman-teman. Kalau ngerasa hidupnya lapang terus, gampang terus, mudah terus. Orang-orang soleh malah berpikir jangan-jangan Allah lagi gak merhatiin saya ya. Jangan-jangan Allah lagi gak sayang sama saya ya.
Lah kalau kita kan sebaliknya ya. Kalau kita kebalikannya. Kita dikasih musibah justru kita berontak sama Allah. Kita dikasih ujian justru kita berontak sama Allah. Ya Allah, saya udah salat. Ya Allah, saya udah doa. Ya Allah, saya udah patuh. Ya Allah, saya udah sedekah. Ya Allah, saya udah mati-matian ngurusin suami, ngurusin anak, bla 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 dan seterusnya. Tapi kok begini hidup saya ya Allah? Gitu. Tapi kok begini hidup saya ya Allah? Tapi kok sesulit ini? Tapi kok beban hati saya begini banget? Tapi kok saya ngerasa perjalanan saya berat banget? Gitu. Padahal orang soleh dulu justru berharap hidupnya diberikan ujian. Karena dia tahu setelah ujian itu akan naik progres kehidupan dia. Akan naik prosentase kebaikan di hidup dia. Begitu teman-teman. Maka pelajaran pentingnya dari kehidupan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang sangat kuat, orang yang dipersiapkan Allah untuk memimpin semua manusia, bukan hanya sekedar umatnya di zaman akhir, tapi umat dari zaman Nabi Adam sampai dengan nanti manusia akhir. Pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Maka Allah jadikan ujian hidup beliau tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena ingin membuat hatinya kuat tanpa tertandingi apapun. Tanpa terlemahkan dengan apapun. Tanpa bisa digocek dengan masalah hidup apapun. Allah sedang mempersiapkan untuk itu. Allah sedang membuat hatinya sekuat itu, semengkilat itu. Maka dibenturkan lagi dengan ujian, dicoba lagi dengan ujian, dicoba lagi dengan ujian. Gitu teman-teman. Gak beda kayak hidup kita deh, gak beda kayak hidup kita. Nih kalau kita ngadepin apa ya, ngadepin masalah misalnya ya, ngadepin berat banget ya kayaknya ya, berat banget nih gimana saya ngejalaninnya. Ya Allah berat banget rasanya ditinggal ini, berat banget rasanya ngadepin anak seperti ini, berat banget rasanya saya ngadepin masalah kayak gini. Tapi setelah dilewatin, oh alhamdulillah bisa loh dilewatin. Nah setelah mampu melewati ada perasaan dalam hati kita, oh begini doang gitu loh. Ada nggak kayak gitu? Enggak ya? Sombong amat. Ya artinya bisa dilewatin gitu loh teman-teman. Padahal awal kita dikasih benturan, kita berpikir kuat nggak saya gitu loh. Jangan jauh-jauh, saya mau belajar dari perjalanan hidupnya Faiz. Iya serius. Karena nih teman-teman, boleh diakuin atau enggak lah sama Faiz. Saya salah satu saksi hidup tahu perjalanan hidup beliau. Dari awal beliau, saya banyak banget belajar dari perjalanan hidup beliau. Mungkin saat itu beliau berpikir, kuat nggak melewati ini? Ya kan ya Faiz ya? Kuat nggak menjalani hidup seperti ini? Kuat nggak saya begini. Sampai dengan saat ini, anaknya gemuk, anaknya gede. Beliaunya juga gede, beliau sehat, segar bugar. Coba, bisa dilewatin gitu loh. Ternyata step by step itu mampu dilalui, padahal berat. Berat ketika kita baru sampai di hadapan ujian itu. Tapi ketika dilewati, step by stepnya dijalani, selangkah demi selangkahnya, kita masih bertahan sampai dengan saat ini. Gitu kan Faiz? Masya Allah, begitu teman-teman. Dan ternyata setelah dilalui itu, ngerasa nggak hati kita lebih ringan? Oh ringan, alhamdulillah ya Allah. Oh mampu dilewati ya Allah. Oh lebih kuat ternyata setelah ini. Kita kemudian nggak terbentuk menjadi manusia yang cengeng. Iya nggak? Cengeng itu bukan berarti maksudnya nangis itu bukan berarti cengeng. Bukan. Artinya kita nggak berontak dengan keadaan sesulit apapun gitu loh. Kita kayak punya ikrar sendiri di dalam hati kita, ya Allah, ini ujianmu ya Allah, bismillah saya mampu lewati ini ya Allah. Dengan pertolonganmu, dengan inayahmu, dengan bantuanmu ya Allah saya bisa lewati ini. Begitu, selesai dari satu ujian, datang lagi ujian yang lain, bisa dilewati lagi. Sampai dengan berdiri, sampai dengan sore hari ini, beliau sehat, anak-anak sehat, keluarga sehat. Ya kan Faiz ya? Ini saya jadi bawa-bawa kisah hidup Faiz padahal di luar skenario saya ini. Serius, tapi beneran, saya emang banyak belajar banget dari kehidupan beliau.
Saya kalau berat-berat, saya suka bayangin, Faiz aja bisa gitu. Kalau ngebayangin perjalanan hidup Rasulullah jauh banget ya. Jauh banget, Masya Allah. Tapi kadang Allah hadirkan kehidupan orang di depan kita, tetangga kita, teman kita, bahkan mungkin orang yang baru kita kenal. Perjalanan hidup beliau itu yang kemudian membangkitkan semangat kita. Gitu loh. Dipertemukan kita dengan orang seperti ini. Ternyata ujian dia lebih berat gitu loh. Ternyata masalah dia lebih berat. Ternyata beban hidup dia lebih berat, tapi ternyata dia happy, tapi ternyata dia bisa lewatin, tapi ternyata sekarang beliau bla 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 dan seterusnya gitu. Berarti pelajarannya buat kita adalah orang lain dimampukan Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan yang memberi kekuatan itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Begitu teman-teman, ya kan? Yang memberikan masalah, yang memberikan solusi dari kehidupan orang lain, masalah orang lain, ujian orang lain, yang mengeluarkan dia dari kesempitan ekonomi misal gitu, yang mengeluarkan ujian tetangga kita dari peristiwa hidup sebesar apapun. Sekarang dia bisa bahagia, sekarang dia sehat, sekarang dia happy dan seterusnya. Yang mengeluarkan itu adalah Allah, adalah Tuhan, yang Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kalau Allah bisa memberikan itu pada orang lain, kenapa Allah nggak berikan itu untuk kita? Kenapa Allah tidak mungkin juga memberikan itu untuk kita? Gitu loh. Kayak begitu. Maka perlu ditanamkan teman-teman. Perlu ditanamkan. Karena saya tahu, muka-muka kita semua ini muka-muka banyak masalah. Muka-muka banyak ujian. Perlu ditanamkan itu, Masya Allah. Ya, iya benar. Dan nih ya, kalau teman-teman pernah dengar pepatah Indonesia, orang Indonesia bilang, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus. Begitu kan ya? Semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang itu ngegoyangin. Iya kan begitu ya? Begitu. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin dia ditempatkan Allah di tempat yang mungkin beda dengan orang lain. Katakan maaf nih saya agak menyebutkan merek. Iya misal dijadikan sebagai ketua taklim, misal begitu ya, dijadikan sebagai RT atau apapun gitu, diuji dengan tetangga yang begini, diuji dengan tim yang seperti ini, dengan teman-teman yang seperti ini dan seterusnya. Begitu kan ya, diuji itu ibaratnya pohon lagi ditiup angin gitu loh. Pohon lagi ditiup angin. Karena memang kita tinggi. Yang tinggi itu yang bisa ditiup angin. Kalau pendek mah nggak akan ditiup sama angin. Iya kan? Karena kita tinggi jadi ditiup angin. Dan teman-teman, pohon yang tinggi, pohon yang ditiup angin, biasanya pohon itu punya manfaat. Entah itu dari buahnya, entah itu dari batangnya, entah itu dari daunnya, bahkan mungkin paling sepelenya, pohon itu dijadikan tempat orang berteduh aja di bawahnya. Iya kan? Memberikan manfaat buat orang. Pohon buahnya, misal buahnya kayak pohon kelapa, kayak pohon mangga, kayak pohon apa gitu kan ya. Buahnya dinikmati sama manusia, manfaat buat orang. Batangnya bisa dijadikan bikin rumah apa segala macam, manfaat buat orang. Atau pohon kelapa, daunnya bisa dijadikan sapu lidi, manfaat buat orang. Iya kan begitu kan? Pohon itu, pohon yang tinggi itu, yang diterpa angin itu adalah pohon yang bisa memberikan manfaat buat orang. Begitu juga manusia. Manusia ketika diberikan posisi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sedang persiapkan dia menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang bisa menebar manfaat. Menjadi manusia yang bisa membawa kebaikan. Gitu loh. Yang menjadi manusia yang memang dipersiapkan Allah untuk bisa menjadi jejak-jejak kebaikan buat orang lain. Begitu. Kalau Allah berikan posisi itu pada kita. Begitu. Artinya emang kita tinggi gitu loh. Emang kita tinggi. Nggak apa-apa diterjang angin, tandanya emang kita tinggi. Pohon itu emang tinggi. Terus kalau kita melempem, kalau begini rasanya berat banget saya. Udahlah, saya mundur aja. Udahlah, saya kabur aja. Udahlah, saya nyerah aja. Istilahnya begini teman-teman, istilahnya.
Kalau dia tidak siap menjadi pohon yang tinggi, yang bisa menebar manfaat buat orang lain, karena anginnya terlalu kencang, secara tidak langsung dia katakan kepada dirinya, saya lebih baik menjadi rumput, menjadi benalu, menjadi sampah yang cuma diinjek-injek. Ngerti nggak teman-teman? Paham nggak? Dengan kata lainnya begitu. Kalau saya nggak siap dengan ujian, saya nggak siap dengan posisi ini, saya nyerah dengan ujian Allah ini, berarti saya sedang mendeklarasikan dengan diri saya sendiri, udah nggak apa-apa saya jadi rumput aja diinjek-injek. Nggak apa-apa saya jadi benalu aja, nggak ada manfaatnya buat orang. Bahkan naudzubillah, rumput itu dijadikan kambing bukan hanya sekedar tempat makan, tapi tempat buang air. Iya nggak teman-teman? Begitu teman-teman. Maka yuk bismillah, seberat apapun. Begitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa anginnya kenceng, tapi Allah jadikan jejak-jejak kehidupan kita baik. Allah jadikan setelah kita, mungkin setelah kita wafat, Allah masih mengenang kebaikan-kebaikan kita. Gitu loh. Karena tidak ada yang disia-siakan Allah dari perjuangan kita. Air mata kita, lelah kita, nyesek kita, nahan gak enaknya gitu ya. Fitnahan, cacian, apa segala macam. Nggak akan ada yang disia-siakan Allah. Begitu. Itu ya. Kemudian masuk. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam thamaniyata sanawat ma tajadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, mata jadduhu, kakeknya wafat, ba'daan kafalahu sanataini, setelah 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya. Rasulullah diasuh sama kakeknya 2 tahun, dari 6 tahun ke 8 tahun. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Dan teman-teman, seperti yang tadi di bait yang pertama, kakeknya lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai putra-putranya sendiri bahkan. Putra-putrinya sendiri. Rasulullah lebih dicintai daripada yang lain. Dan ketika Abdul Muttalib ini, Sayyidina Abdul Muttalib ini mau meninggal, mau wafat. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib itu lagi tawaf. Begitu tawaf, emang dalam kondisi beliau yang udah sakit saat itu. Ketika tawaf, kemudian pingsan. Sayyidina Abdul Muttalib itu pingsan. Ketika pingsan, dilihat sama Abu Thalib tuh. Pas dilihat sama Abu Thalib, kemudian beliau jatuh gitu kan di lantai, dibawa sama Abu Thalib, ditaruh di rumahnya. Nah, setelah kejadian itu kondisinya semakin drop gitu. Sampai di hari di mana beliau diwafatkan Allah. Sebelum beliau meninggal, jadi di tempat tidurnya beliau tuh, orang-orang Mekah saat itu tahu bahwa Abdul Muttalib ini sedang sakit keras. Karena beliau adalah pemimpin orang Mekah saat itu. Orang-orang Mekah tahu. Jadi banyak yang nengokin gitu. Banyak yang datang, banyak yang lihat, banyak yang jengukin gitu kan. Sampai Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Pamannya siapa? Rasulullah SAW. Berarti siapanya Abdul Muttalib? Anaknya. Abu Lahab itu anaknya Abdul Muttalib. Abu Lahab itu anaknya Abdul Muttalib. Cuma beda bapak dengan ayahnya Rasulullah. Beda ibu dengan ayahnya Rasulullah. Begitu. Beda ibu. Satu bapak tapi beda ibu. Ayahnya Rasulullah ini satu ibunya dengan Abu Thalib. Makanya Abu Thalib yang dititipin Rasulullah untuk diasuh. Karena satu ibu dengan Abdullah. Tapi dengan Abu Lahab enggak satu ibu. Abu Lahab sampai ke rumahnya Abdul Muttalib. Begitu sampai saat itu Abdul Muttalib dalam keadaan yang emang udah kritis. Dan beliau tahu tanda-tanda bahwa beliau akan wafat. Abu Lahab nyampe, kayak kita tuh mungkin bawa anggur gitu ya. Bawa jeruk, bawa bubur, segala-gala dibawain tuh sama Abu Lahab tuh. Buat nengokin bapaknya. Ketika Abu Lahab nyampe, Abdul Muttalib tuh gak sebegitu menghiraukan Abu Lahab nyampe gitu. Dateng ditanya sama Abu Lahab, gimana bah kondisinya bah? Terus Abdul Muttalib tuh diem aja, malah noleh. Terus diajak ngobrol sama Abu Lahab, ya udah sekedarnya aja dijawab gitu. Nah, ketika detik-detik beliau akan wafat, kemudian Sayyid Abdul Muttalib ini noleh ke wajahnya Rasulullah, karena Rasulullah ada di belakang Abu Lahab saat itu. Dipanggil gitu, pakai bahasa isyarat, dipanggil.
Pakai bahasa isyarat berarti pakai tangannya dipanggil, Rasulullah ngedeketin. Begitu ngedeketin, tangan Rasulullah ini dipegang sama Abdul Muthalib. Dipegang. Abdul Muthalib bilang begini, Nak, sungguh kematian ini Zeng. Masya Allah. Ketika Abdul Muthalib mau wafat, kemudian tangan Rasulullah digenggam tuh sama Abdul Muthalib, sama Sayyid Abdul Muthalib. Begitu digenggam, kakeknya bilang begini, Nah, sungguh kematian ini sangat berat untukku, kata Abdul Muthalib. Sungguh kematian ini sangat berat untukku. Bukan karena aku takut dengan kematian. Bukan karena aku takut dengan rasa sakitnya kematian. Tapi aku belum siap meninggalkan engkau seorang diri. Aku belum siap meninggalkanmu tanpa ayah, tanpa ibu. Karena saat itu Rasulullah yatim piatu dan diasuh dengan kakeknya. Masih kecil, 6 tahun ditinggal ibunya, 2 bulan dalam kandungan ditinggal bapaknya, baru 2 tahun diasuh kakeknya pun harus wafat. Sangat sayang Abdul Muthalib dengan Rasulullah. Maka ketika menjelang wafat, beliau sempat bilang begitu ke Rasulullah. Sungguh kematian ini sangat berat untukku. Bukan karena beratnya rasa sakit dalam kematian itu, bukan karena aku takut dengan kematian itu, tapi sungguh aku belum siap meninggalkanmu seorang diri. Kata Abdul Muthalib. Engkau adalah anak yang bahkan tidak pernah tahu bagaimana nikmatnya dipanggil oleh seorang ayah. Engkau seorang anak yang bahkan engkau tidak pernah menyebut kata ayah untuk seorang laki-laki. Engkau seorang anak yang masih kecil, bahkan ibumu sudah wafat. Dan sekarang di usiamu yang baru 8 tahun, engkau pun harus aku tinggalkan. Sungguh aku belum siap meninggalkanmu seorang diri. Tapi Allah telah menentukan waktu ini terjadi saat ini. Dipanggil terus Abu Thalib. Dipanggil Abu Thalib, dideketin Abu Thalib sama Rasulullah. Tangan Rasulullah digenggam sama Abdul Muthalib. Terus tangan Rasulullah ini diserahin ke Abu Thalib. Abdul Muthalib pesan sama Abu Thalib ini, paman Rasulullah ini, aku titip putraku, aku titip kesayanganku. Urus dia, didik dia, sayangi dia seperti aku menyayangi dia. Begitu. Nah setelah itu kakeknya wafat. Berpindahlah pengasuhan Rasulullah dari kakeknya kemudian ke pamannya, yaitu Abu Thalib. Begitu. Di usia 8 tahun Rasulullah kakeknya wafat. Dan kakeknya Rasulullah seperti yang sudah kita kenal tadi, nama beliau adalah Syaibatul Hamd. Dipanggilnya Abdul Muthalib. Nah sekarang saya mau tanya, neneknya Rasulullah siapa namanya? Siapa neneknya Rasulullah? Istrinya Abdul Muthalib siapa? Siapa tuh? Istrinya siapa? Neneknya Rasulullah. Istrinya Abdul Muthalib itu adalah Fatimah binti Amr atau Fatimah binti Amr. Itu neneknya Rasulullah. Nah itu Rasulullah itu punya nenek Fatimah ini. Nenek Fatimah ini sayangnya juga luar biasa sama Rasulullah. Ngedidik Rasulullah, ngelayanin Rasulullah, nyayangin Rasulullah, melebihi sayangnya kepada anaknya. Itu sebab juga bontotnya Rasulullah, bungsunya Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah, dikasih namanya Fatimah juga. Kenapa dikasih nama Fatimah? Menurut salah satu mufassir menyebutkan Rasulullah ingin bersyukur, berterima kasih, ingin bertabaruk dengan neneknya yang namanya Fatimah tadi. Maka putri Rasulullah pun dikasih nama Fatimah. Begitu, berharap agar putrinya ini menjadi orang yang salihah seperti neneknya. Orang yang lembut hati seperti neneknya. Orang yang penyayang seperti neneknya. Lebih daripada itu, Rasulullah ingin berterima kasih bahwa beliau semasa hidupnya pernah ditakdirkan Allah
punya dan memiliki nenek sebaik Fatimah binti Amr. Maka putri Rasulullah pun diberi nama Fatimah. Dan Rasulullah itu adalah orang yang paling tahu caranya berterima kasih. Paling tahu rasanya caranya berterima kasih. Enggak tanggung-tanggung Rasulullah kalau berterima kasih. Nah, makanya tadi putrinya beliau pun diberikan nama Fatimah binti Amr. Fatimah. Putri Rasulullah diberikan nama Fatimah. Bertabaruk dengan neneknya Fatimah binti Amr. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Dan ketika wafat kakeknya, maka pengasuhan Rasulullah pun berpindah kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Wa kana faqiran. Dan Abu Thalib itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Fawassa'allahu rizqahu, dan Allah pun meluaskan rizkinya, memberkahi rizkinya. Berkah ada anak kecil mulia seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib orang yang miskin, orang yang fakir. Ketika Rasulullah masuk ke rumah beliau, Allah jadikan berkah hidupnya. Allah jadikan berkah rizkinya. Allah jadikan berkah rumah tangganya, berkah keluarganya. Fawassa'allahu rizqahu. Allah luaskan juga rizkinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh pamannya, beliau senantiasa merasa cukup dengan pemberian apapun itu. Dengan pemberian apapun. Rasulullah nggak pernah neko-neko dari zaman kecil, nggak pernah neko-neko dari zaman kecil. Rasulullah anak yang nurut, Rasulullah anak yang patuh, Rasulullah anak yang sangat penyayang, anak yang nggak pernah mau ngerepotin siapapun, Rasulullah. Maka Rasulullah di usia muda aja, di usia muda beliau udah ikut dagang ke Syam, ikut mengembalakan kambing karena nggak pengen jadi beban untuk keluarga Abu Thalib, begitu. Dan kemudian berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam rumah Abu Thalib. Allah jadikan semua urusan dunia Abu Thalib menjadi mudah. Allah jadikan semua urusan terkait apapun itu kehidupan Abu Thalib menjadi mudah. Berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Dan teman-teman, ini kita dengerin cerita begini. Ini jangan merasa kayak didongengin ya. Jangan kayak ngerasa ini fiktif banget gitu ya. Jangan ngerasa kayak begitu. Ini adalah kisah nyata. Ini adalah perjalanan hidup yang emang dialami oleh seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kisah itu diabadikan sampai dengan saat ini. Perjalanan hidup itu masih terus digali sejarahnya, ceritanya sampai dengan saat ini. Maksudnya apa? Ibrahnya adalah untuk kita bahwa memang siapapun yang terkait dengan manusia paling mulia ini, maka Allah jadikan berkah semuanya. Allah jadikan semua hidupnya berkah. Siapapun orang yang terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan berkah semua hidupnya. Termasuk Abu Thalib. Abu Thalib ngerawat Rasulullah udah pasti. Ada manusia paling dicinta, ada manusia paling mulia, ada manusia yang paling dijaga Allah di dalam rumah itu. Allah jadikan rizkinya luas, segala urusannya mudah, gitu kan? Allah berkahi hidupnya karena ada sosok mulia di rumahnya. Nah kita kan nggak ngalamin itu teman-teman, ya kan? Kita nggak ngalamin hidup sezaman dengan Rasulullah. Kita nggak ngalamin hidup bareng sama Rasulullah, nggak ngalamin. Bahkan mungkin kita berharap bertemu Rasulullah dalam mimpi aja belum tentu dikasih sama Allah. Karena bukan orang-orang kayak kita. Gitu loh. Mungkin bukan orang-orang sekotor dan sehina kita yang ditakdirkan itu gitu. Kayak begitu. Tapi apakah terus kita tidak mempunyai kesempatan itu? Apakah terus kita nggak kebagian berkahnya kalau Rasulullah sekarang udah nggak ada gitu loh. Kita nggak kebagian kebaikan itu. Sementara perjalanan hidup Rasulullah kisahnya masih digali sampai dengan saat ini. Ternyata jawabannya adalah
kita yang hidup di zaman kita sekarang, yang tidak pernah bersama Rasulullah, nggak pernah ngelihat Rasulullah, nggak mungkin hidup bareng sama Rasulullah, ternyata kita pun diberikan diberikan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan itu. Dengan cara apa? Dengan cara usahakan, upayakan bersamai Rasulullah dalam hidup kita. Dengan cara seperti apa? Sholawat yang banyak, udah pasti tuh. Sholawat yang banyak udah pasti. Banyak sholawat. Karena sholawat itu pembuka rezeki. Sholawat itu pembuka semua masalah dalam hidup kita itu sholawat. Bahkan obat hati kita yang sumpah-sumpah itu sholawat. Beneran teman-teman. Obat hati kita yang sumpah-sumpah itu sholawat. Kayak begitu. Nah selain itu adalah upayakan untuk menghidupkan sunnah. Sunnah dari yang paling kecil aja. Cara makan, cara minum, ke kamar mandi, bangun tidur, mau tidur. Gitu kan, cara duduk. Pokoknya lah yang ringan-ringan. Apalagi yang berat. Itu dengan kata lain, kita sedang membawa Rasulullah masuk dalam rumah kita. Dan siapapun rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, fawassa'allahu rizqah. Allah luaskan rezekinya. Allah bukakan pintu rezeki min haitsu la yahtasib, bahkan dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, diduga-duga. Wa yassarahu lah, dan Allah juga akan mudahkan semua urusan. Begitu teman-teman. Nah, itu sebab juga tuh Sayyidina Ibnu Mas'ud bahkan rela minum darah bekas bekam Rasulullah. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu disuruh Rasulullah ngebuang darah bekas bekam. Kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, tolong buang darahku ini di tempat yang gak ada orang yang gak tahu. Pokoknya di tempat di mana orang satu pun gak tahu tempat itu. Kata Rasulullah, buang darahku ini di tempat di mana tidak ada satu orang pun tahu tempat itu. Dibawa sama Sayyidina Ibnu Mas'ud. Begitu dibawa, mikir sepanjang jalan Ibnu Mas'ud. Kalau saya buang ke sini, ini kan blok A, banyak orang yang lewat. Sebelah sana, itu blok B, apalagi itu tuh ada tempat seblak di situ, pasti rame orang lewat situ gitu kan. Sementara pesan Rasulullah di tempat yang tidak ada satupun orang tahu tempat itu. Ibnu Mas'ud berpikir, saya punya ide. Diminum darah itu sama Ibnu Mas'ud, gelegak diminum. Dan teman-teman, kalau mendengar kisah-kisah begitu ya, Ibnu Mas'ud nelen minumnya Rasulullah, sahabat-sahabat berebutan air wudhu Rasulullah, bahkan ada kisah yang minum air pipis Rasulullah. Itu teman-teman, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, semua yang ada pada diri Rasulullah itu suci. Semua yang ada pada diri Rasulullah itu suci. Bukan mengkultuskan beliau menjadi Tuhan, bukan. Tapi beliau manusia yang memang manusia dibimbing wahyu. Manusia yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dijaga dari kekotoran zahir batin. Begitu. Maka semua yang ada pada tubuh Rasulullah ini suci. Ibnu Mas'ud minum. Begitu minum balik ke Rasulullah ditanya, udah belum? Udah saya buang Rasulullah. Di tempat yang tidak ada satu orang pun yang tahu, kata Ibnu Mas'ud. Rasulullah curiga. Serius nggak ada yang tahu? Benar Rasulullah, saya jamin hakul yakin nggak ada yang tahu tempat itu. Kamu minum ya? Rasulullah bilang gitu. Kok Rasulullah tahu? Iyalah, di mana lagi tempatnya kalau nggak ada yang tahu satu orang pun gitu kan? Kenapa kamu minum? Ibnu Mas'ud bilang, Rasulullah, aku ingin darahmu menyatu dengan darahku. Aku ingin keringatmu menyatu pada keringatku. Aku ingin ada dalam tubuhku mengalir darahmu. Di mana siapapun yang pada tubuhnya pernah bersentuhan dengan tubuhmu, maka tubuh itu tidak akan tersentuh api neraka. Di mana dalam tubuh itu ada darahmu, maka tubuh itu tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan yang paling aku tunggu adalah di mana ketika tubuh itu mengalir darahmu, di mana ketika seseorang itu membersamaimu ketika di dunia, maka orang itu pun akan dibersamaimu ketika di surga. Makanya Habib Ali Al-Habsyi,
Habib Ali Al-Habsyi dalam syairnya Simtud Durar, ya, dalam syairnya Simtud Durar. Dia mengatakan, tidak ada yang lebih menarik buat aku dalam surga. Aku nggak minta surga. Aku nggak tertarik dengan apapun segala sesuatu yang berbau surga. Aku nggak tertarik. Yang membuatku tertarik dan aku menginginkan surga cuma satu. Karena ada kekasihku di dalamnya. Ada Rasulullah di dalam surga. Aku nggak ingin apapun kemewahan surga. Aku nggak rindu itu, aku nggak minta itu, aku nggak memohon itu kepada Allah. Tapi aku merindukan surga. Kenapa? Karena ada kekasihku di dalamnya. Begitu. Sahabat mengejar bareng Rasulullahnya. Bukan takut nerakanya, bukan minta surganya. Tapi ngejar bareng Rasulullahnya. Karena Sayyidina Ali bilang, wa man ra'a haibatan habbah. Wa man ra'ahu haibatan habbah. Siapapun orangnya yang memandang Rasulullah dan hidup bareng sama Rasulullah, maka orang itu akan jatuh cinta dengan Rasulullah. Itu tuh, mabuk itu yang dirasakan oleh sahabat. Mabuk itu yang dirasakan oleh para kekasih-kekasih Allah yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka buat kita yang hidup di zaman sekarang, yang tidak mungkin hidup bersama sezaman dengan Rasulullah, minta dan memohon kepada Allah agar dimampukan. Dimampukan lisan kita nikmat membaca sholawat. Lisan kita manis membaca sholawat. Lisan kita khusyuk, hati kita khusyuk membaca sholawat. Dan dimampukan untuk kita bisa membawa sunnah dalam hidup kita. Sebagai implementasi kesungguhan kita membersamai Rasulullah dalam kehidupan kita. Insya Allah. Naqifuna wallahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في علومنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في تلاميذاتنا. اللهم بارك لنا في معهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. واجعل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Usi binafsi wa iyyakunna bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.